Guys, assalamualaikum guys. Kali ini saya ini bulan puasa ya guys. Habis itu cakap saya tadi kan pergi ke Sri Skandar naik motor dengan anak saya. Hujan lebat di Sri Skandar. Saya kena berhenti dulu dekat Dewan. Tapi guys, komen dan subscribe saya punya video ya guys. Sekarang dah tengok tak video saya pergi bazar Ramadan kemarin. Ini puasa dah berapa hari ya, lebih 10 hari kan. Saya baru sekali tu buat video bazar Ramadan. Saya busy guys, bukannya tak boleh buat gitu ya kan. Oke ya guys, saya nak cerita pasal bulan Ramadan di Malaysia nih ya guys. Saya kan selalu setiap malam pergi ke surau gitu kan. Banyak yang saya pelajari di Malaysia nih tentang solat tarawih, jadwal solat tarawih gitu kan. Cara orang solat tarawih di Malaysia nih ya kan guys. Saya banyak pelajari gitu kan. Dan juga saya banyak bertanya juga gitu kan. Ya maklumlah gitu kan, mungkin lain negara, lain mungkin lain apa gitu kan, lain-lain lah gitu. Tapi tujuannya sama saja, sama-sama Islam kan. Tapi yang saya ambil setempat saya tinggal nih kan di surau, yang selalu setiap malam kan di surau di Malaysia ni, di tempat saya lah kan ramai orang perempuan dan kanak-kanak, orang lelaki makan di surau. Moreh dipanggil ya guys ya. Mungkin banyak yang sudah tahu moreh gitu kan. Di Malaysia ni ya kan guys ya, moreh dimakan-makan di surau, tak kira siapapun boleh datang makan di surau kan. Berbuka di surau gitu kan. Yang saya sangat suka berbuka di surau gitu kan. Saya belum lagi berbuka di rumah gitu kan ya guys ya. Walaupun saya terburu-buru, saya tetap akan pergi ke surau berbuka guys. Gitu kan guys. Yang saya ambil di sini ya, kalau di Malaysia ni ya guys, yang menarik ya, menurut saya sangat menarik sekali gitu kan. Kalau berbuka gitu kan, banyak makan makanan berbuka, manis-manisan, kue-kue, yang mungkin kue-kue itu hampir sama aja bentuk kue-kuenya sama Indonesia, tapi ada sedikit perbedaan rasa saja gitu kan. Manisan air macam-macam air dibagi gitu kan. Sudah habis kita berbuka gitu kan, habis berbuka dah masuk waktu maghrib itu kan, kita solat maghrib berjamaah gitu kan. Habis solat maghrib, solat sunat, habis itu keluar makan gitu kan. Dah terhidang aja nasi gitu kan. Kita makan berat seperti nasi, ada lauk-lauk gitu, tergantunglah siapa yang bagi gitu kan. Terus habis makan ya masuk waktu Isya. Di Malaysia ni dia di Malaysia ni sama guys, semua orang cara waktu solatnya. Habis saja masuk solat Isya, kita solat lagi, solat berjemaah lagi Isya, habis solat Isya, solat sunat gitu kan. Habis itu terus kita masuk tarawih. Itu di Malaysia guys. Ini saya ceritakan di tempat saya tinggal ya. Terus tarawih gitu kan, solat witir gitu kan. Dah habis tu kita habis doa, kita keluar lagi dihidangkan lagi yang manis-manis gitu kan. Yang ringan-ringan lah, contoh kue muih lagi, atau bubur, atau bihun goreng, mie goreng, macam-macam lah manisan gitu. Baru kita balik guys. Itu uniknya di sini gitu guys, menurut saya gitu ya. Sorry guys. Habis itu kan guys ya, ini saya ceritakan di tempat saya tinggal ya kan guys ya. Saya ingat lagi ya, ni saya review ke belakang lah. Saya ingat saya waktu di Indonesia, di rumah kampung mak saya di Padang ya. Kalau tarawih di sana ya kan guys, tempat saya solat Isyanya sama ngikut waktu, tapi tarawihnya lambat gitu guys. Sampai saya dah tidur baru tarawih. Kadang untuk tarawih start baru tu 10 malam, 11 malam. Jadi saya waktu itu kan bersekolah di kampung sekolah. Saya jaranglah ikut tarawih sebab Isya saja saya ikut, sebab kalau tarawih terlalu lambat, saya pagi kan sekolah gitu kan, jadi saya mengantuk lah, saya jarang ikut tarawih gitu, tidur nunggu orang siap tarawih gitu kan. Sebab di tempat mak saya dulu ya kan guys, habis solat Isya direhatnya terlalu lama gitu, jadi tarawihnya lambat waktu dulu lah. Sekarang saya tak tahu ya kan. Jadi itulah guys ceritanya saya ya kan guys. Ini bukan cerita orang lain gitu kan. Nah begitulah ya kan guys. Ya guys, saya nak cerita lagi gitu kan, tentang kalau di Malaysia ni setiap masjid pasti ada pengurus gitu kan. Itu kalau masjid, imam dia, pengurusnya udah dilantik oleh kerajaan, menteri agama gitu ya kan guys. Kalau surau-surau sih tak ya guys ya, mungkin diurus orang yang lebih arif lah, lebih tahu gitu kan. Tapi kalau surau dekat rumah saya gini kan ya, dulu adalah pakcik pencen itu jadi imam gitu kan. Mungkin dia kurang arif lah bacaan dia atau gimana gitu kan. Jadi tahun ini dia yang mengurus, dia
panggil dua orang sekolah pesantren gitu, atau tahfiz di sini dipanggil ya. Kalau kita panggil pesantren. Anak pesantren ini kan kalau dia baca Al-Quran ayat-ayat gitu kan sangat bagus sekali itu kan guys. So jadi disuruh saya dipanggil setiap malam dua orang gitu sampai sebulan gitu kan. Dibayar lah gitu sedikit gitu kan. Tapi itulah menariknya menurut saya kan guys. Saya kenapa ya? Setiap semasuk bulan Ramadan ya, saya akan cakap suami saya, insya Allah kalau saya sehat, saya akan sentiasa berbuka kat surau, walaupun kadang saya tidak ikut moreh gitu kan guys. Tapi memang saya sudah hazam itu kan. Saya selalu berniatkan, ya Allah, bulan puasa, setiap bulan puasa harap-harap saya tidak ada halangan, saya akan makan, sentiasa makan di surau dan tarawih insya Allah gitu kan. Menurut saya sesuatu kebahagiaan, menurut saya sesuatu langka bagi saya gitu ya. Dia kalau di kampung mak saya ya kan, di Padang, kalau makan-makan di surau tuh hari-hari tertentu saja juga di bulan puasa. Waktu itu kan menuzul Al-Quran gitu kan, baru makan-makan di surau gitu kan. Hari bulan puasa satu bulan yang seperti ini, yang makan manisan dulu berbuka, atau makan berat, habis sholat makan lagi gitu, itu tidak ada di tempat saya guys. Gitu guys, itu cerita saya guys yang menarik gitu kan. Mungkin banyak juga orang Indonesia tak tahu gitu kan. Ada satu teman orang Indonesia baru sampai ke sini, seorang lelaki itu muda lagi gitu kan. Dia dekat rumah saya suruh juga datang ke surau. Pertama dia malu, nggak mau gitu, segan sama orang Melayu, dia bilang itu kan. Tapi saya bilang nggak perlu segan-segan, ini sesuatu yang tidak akan pernah kita jumpa di tempat kita, saya bilang gitu. Lalas budak Indonesia itu datang juga ke surau guys, ditemankan oleh anak saya gitu kan. Sebab kenapa? Ini pengalaman tau, bagi orang asing lah, bagi orang asing luar Malaysia mungkin ini pengalaman baru kan. Tapi kalau orang Malaysia ya dah biasa gitu kan guys ya. Tapi kenapa ya? Menurut saya orang Malaysia ni dia sangat takut dengan hukum. Dia takut dengan apa yang sudah ditentukan kerajaannya, dia harus sama gitu kan. Contoh, bulan puasa di Malaysia ni harus sama harinya, berbuka puasa harus sama harinya, jamnya gitu kan. Tarawih pun sama, ada aturannya guys, harus ada standard-standardnya yang dibagi oleh kerajaan. Tidak boleh kita melenceng dari standard-standard yang dibagi oleh kerajaan guys, tidak boleh. Itu di Malaysia yang sangat saya kagum gitu guys. Kalau di tempat saya di Indonesia guys, surau sebelah tarawih pukul 2 malam, surau tempat mak saya tarawih 11 malam, lagi surau sebelah lagi tengah malam. Korang rasa kalau anak muda yang bersekolah dia boleh tarawih, kanak-kanak boleh tarawih? Ya tidaklah, tidur di surau itu, tidur guys. Begitulah, itu pengalaman guys, itu pengalaman saya. Mungkin orang Malaysia tidak tahu seperti itu gitu ya kan guys ya. Tapi ya kan guys, ramai orang kecam Indonesia juga pasal tarawih. Di Indonesia terlalu cepat tarawih atau gimana gitu kan guys ya. Saya memang tengok sebanyak berita viral-viral, ada kemarin tuh tarawih terlalu cepat gitu kan. Tapi ya kalau berita-berita seperti ini, saya tidak boleh nak pastikan ada itu betul atau tidak gitu kan. Indonesia ya guys ya, terlalu luas guys. Mungkin susah sedikit untuk Menteri Agamanya untuk mengatur masyarakat Islamnya gitu kan ya. Seperti terjadilah solatnya terlalu cepat, puasanya hari ini ada, esok ada, lusa ada, nggak sama gitu kan. Tapi kalau diumumkan di televisi di Indonesia itu guys, semua sama disuruh puasa guys, nggak ada yang suruh puasa kamu puasa besok, negeri ini puasa lusa, tidak. Mungkin ini ikut guru masing-masing ya. Kalau setahu saya ya di Indonesia ya, mereka ni belajar dengan guru-guru agama gitu kan. Jadi guru-guru agama mereka ini mungkin ajarannya seperti itu, dia mengikut seperti itu. Jadi yang seperti terjadi terlalu cepat solatnya itu di luar kerajaan Indonesia gitu. Itu di luar Menteri Agama Indonesia sebenarnya guys. Tidak, mereka ini tidak mengikut aturan cara Menteri Agama Indonesia gitu. Jadi orang luar, orang Malaysia mungkin tidak tahu, mungkin dia ingat Indonesia suka-suka seperti itu. Tidak guys, Menteri Agama Malaysia sebenarnya menerapkan sama juga seperti Malaysia gitu kan. Tapi di Malaysia negaranya kecil kan, dia boleh memantau rakyatnya dimanapun berada gitu ya kan dia.
Tapi Indonesia terlalu luas guys. Bayangkan dari Sabang sampai Merauke, negaranya berapa puluh pulau, ribu pulau kan. Jadi yang terjadi yang aneh-aneh di saat puasa di Indonesia, yang aneh-aneh terjadi tarawih di Indonesia itu cuma segelintir saja guys, tidak boleh dijadikan contoh, jangan dikutuk juga, sebab itu cuma segelintir saja. Tidak semua orang Indonesia seperti itu, tidak semua tempat seperti itu guys. Itu mungkin terlepas pandang saja, mungkin mereka ini tidak mengikuti apa Menteri Agama Indonesia cakap ngomong gitu ya kan guys. Jadi saya kan agak terkesan juga, ramai orang macam bertanya dekat saya seperti ada sedikit salah pandang dekat saya kan, Indonesia begini itu. Tidak guys, kita tidak tahu apa yang sebenar terjadi, betul tak guys? Sorry, suara saya mungkin kurang dengar ya, hujan terlalu lebat guys. Begitulah cerita saya kan guys ya, pengalaman saya berpuasa sini, bertarawih di sini. Tapi saya bulan ni belum banyak lagi pergi ke bazar Ramadan ya guys, sebab kena banyak berjimat-jimat duit sedikit lah, sebab anak saya kemarin semua sekolah ya kan guys ya. Maklum sajalah nak raya ni kan, di Malaysia ni kita kena beli baju raya untuk anak-anak gitu kan ya. Oh ya, saya nak cerita pasal baju raya lagi kan. Saya sangat sesuatu yang menarik juga mas saya kalau nak raya di Malaysia ni kan guys. Orang Malaysia ni ya, dia sangat sentimental lah dibilang gitu kan, sangat ada patriotik dibilang gitu kan. Baju kurung harus wajib dibeli di saat baju raya guys. Begitulah, baju kurung wajib gitu kan. Jadi so anak-anak saya pun meminta saya baju kurung nak sama color dengan saya gitu kan. Saya tak pasti lagi boleh beli gitu kan, mungkin saya nak beli untuk anak-anak saya, wajib saya beli gitu kan. Mudah-mudahan ada rezeki ya kan guys ya. Oh ya guys, hujan dah makin reda guys. Saya naik motor pergi Sri Skandar sebenarnya guys. Tadi saya nemankan anak saya beli barang sedikit gitu ya kan guys. Kalau saya ada tersilap cakap selama ini, tersilap cakap, silap kata sama korang guys, saya minta ampun dan minta doa ya guys ya. Doakan saya semoga lebih baik lagi lah gitu kan. Semoga YouTube saya tambah maju. Kalian subscribe, support saya punya YouTube ya kan guys, biar saya tambah semangat gitu ya kan guys. Oh ya guys, saya sebenarnya kan ya, saya takut banyak bercerita gitu kan, nanti diingat banding-bandingkan negara gitu kan. Dan juga saya dua-dua negara saya sayang gitu kan guys. Selamat berpuasa guys semua. Sekarang puasa yang ke-10. Selamat berpuasa semua. Bye. Assalamualaikum.